semuanya, sahabat Mirai Aset. Kali ini kita ketemu di BBM, Belajar Bareng Mirai Aset. Di episode kali ini saya akan bahas rumus keberuntungan Bapak Lo Keng Hong Warren Buffett Indonesia ketika memilih saham. Kita cek list berikut ya. Ada 6 hal yang disampaikan oleh Pak Lo Keng Hong ketika memilih sebuah saham. Langsung saya contohkan INDF, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kriteria pertama, kita cek pengendali perusahaan, siapa direksi dan komisarisnya, apakah orang tersebut berkompeten dan profesional yang kita bisa percayakan uang kita kepada perusahaannya. Dalam hal ini, sahabat Mirai Aset bisa cek siapa saja di key profilnya Indofood di M-Stock sebagai berikut. Untuk nomor 2, Indofood memiliki bidang usaha yang bagus. Bidang usaha Indofood meliputi makanan, nutrisi, dan makanan khusus, biskuit dan penyertaan modal pada anak perusahaan, dan Indofood juga memiliki bisnis tepung terigu dan kelapa sawit. Yang ketiga, laba perusahaan Indofood yang besar. Bisa cek di menu M-Stock, bagian fundamental, bagian net profit yang meningkat setiap tahunnya. Kita lihat di sini ya. Yang keempat, perusahaan Indofood termasuk perusahaan yang growing dan terus bertumbuh. Kita bisa melihat bisnis Indofood terus bertumbuh sejak 2020 di mana dunia mengalami krisis. Pendapatan terus naik dan laba EBIT naik terus. Dan Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dan diakui oleh dunia. Yang kelima, ini rumus dari Pak Lo Keng Hong, cari saham yang valuasinya murah dan wajar. Cek rumus angka 9 yang disebut Pak Lo Keng Hong sebagai angka keberuntungan, yaitu beli saham dengan PER maksimal 9 kali dan PBV 1 kali. Ini rumus yang disebut sebagai rumus keberuntungan angka 9. Untuk Indofood kita bisa mengecek ya bahwa PER dan PBV-nya masih cukup murah. PER di angka 5,3 dan PBV di angka 1. Masih termasuk dalam kriterianya Pak Lo Keng Hong. Walaupun harga sekarang bukan harga yang paling murah, namun sahabat Mirai Aset justru punya peluang kemungkinan beli di harga bawah untuk melakukan profit taking di harga yang lebih tinggi nantinya. Selama perusahaan tetap bertumbuh, maka valuasi Indofood nantinya akan menjadi semakin menarik. Dan ini kriteria terakhir dari Pak Lo Keng Hong, kalau beli saham itu cari perusahaan yang menghasilkan dividen. Dividen ini bagi beliau termasuk uang tunggu. Kita menunggu ketika sahamnya naik, kita dapat uang tunggu. Di tahun 2024 ini, Indofood membagikan dividen Rp267. Maka kalau kita hitung, itu nilainya sekitar, dividen yield-nya sekitar 3,45%. Kalau dividennya 267, ini artinya tidak terlalu besar. Tapi dengan bisnis Indofood yang terus berkembang, dividennya di masa depan pastinya akan mengalami kenaikan. Yang mana yield-nya juga nanti akan terus naik. Apalagi saham Indofood menawarkan peluang capital gain di masa depan dengan bisnisnya yang makin bertumbuh. Jadi sahabat Mirai Aset, kita bisa menunggu untuk membeli Indofood jika penawarannya menjadi lebih menarik. Atau bisa mencicil beli. Jika harga turun lebih banyak, maka sahabat Mirai Aset bisa menambah lot lebih banyak lagi. Tentu saja sahabat Mirai Aset bisa pakai sistem DCA, yaitu dollar cost averaging untuk beli saham Indofood secara teratur setiap bulan. Dengan demikian jumlah saham Indofood yang sahabat Mirai Aset miliki semakin bulan semakin banyak. Artinya akan menimbulkan peluang cuan di masa depan. Karena itu sahabat Mirai Aset, jadilah investor cerdas dan intip rahasia rumus keberuntungan Pak Lo Keng Hong. Semoga kita semua juga bisa seperti Pak Lo Keng Hong yang makin pinter dan makin cuan ya. Semoga kamu semua makin cuan. Happy cuan!